Banyak dari kita yang menganggap ujian tersebut sebagai hal yang menyedihkan, menjadikan kita menderita. Padahal jika dilihat dari sudut pandang yang lain, bisa jadi itu merupakan cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Cara Allah menyayangimu bukan dengan mengurangi masalahmu, tapi menguatkan jiwamu. Cara Allah menyayangimu bukan mengurangi bebanmu, tapi menguatkan pundakmu agar mampu memikul beban yang berat dan menolong orang lain. Hidup butuh pengorbanan supaya kita belajar menghargai. Hidup terkadang harus meneteskan air mata supaya kita belajar rendah hati. Satu sisi kita pandang itu musibah, itu penderitaan. Akan tetapi ketika coba kita lakukan reframing dengan memandang ke dalam, memandang dengan hati yang husnudzon, kita akan menemukan bahwa di sana ternyata ada mutiara, di sana ada kabar gembira, di sana ada kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk pertama kalinya kita bertemu di channel ini. Perkenalkan, saya Ana Arafah Sihotang sebagai moderator di segmen kali ini. Pada segmen ini kita mengusung tema yang sangat menarik, yaitu tentang sudut pandang ataupun reframing. Bersama kita telah hadir narasumber kita yang sudah tidak asing lagi di masyarakat Sumatera Utara, yaitu Tuan Guru Batak Syekh Dr. Ahmad Sahban N. Ramani Raja Guguk. Beliau merupakan tokoh sufi, mursyid tarekat, akademisi, dan merupakan tokoh kerukunan. Beliau juga merupakan pimpinan Pondok Persulukan Serambi Babu Salam Simalungun. Sebagaimana kita tahu, pondok beliau sering dikunjungi para tokoh. Ternyata, dalam hidup ini, kita sangat dipengaruhi dari sudut pandang. Misalnya, kita sedang mendapat ujian dari Allah. Banyak dari kita yang menganggap ujian tersebut sebagai hal yang menyedihkan, menjadikan kita menderita. Padahal, jika dilihat dari sudut pandang yang lain, bisa jadi itu merupakan cara Allah untuk mengangkat derajat kita, meningkatkan kualitas iman kita. Bagaimana paradok ini bisa muncul? Mari kita tanyakan langsung dari sudut pandang Tuan Guru Batak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tradisi sufi, bahasa itu ditentukan dengan pikiran, dan pikiran dipengaruhi dengan kolbu. Jadi kolbu yang sehat, kolbu yang selamat, kolbu yang husnudzon akan melahirkan pikiran yang sehat, pikiran yang selamat, dan pikiran yang husnudzon. Kemudian dari pikiran akan ditransformasikan ke dalam bahasa yang baik, bahasa yang bijaksana, bahasa yang arif. Kita hidup di dunia ini sangat dipengaruhi dengan sudut pandang. Banyak hal, situasi, keadaan yang satu sisi kita pandang itu musibah, itu penderitaan. Akan tetapi ketika coba kita lakukan reframing dengan memandang ke dalam, memandang dengan hati yang husnudzon, kita akan menemukan bahwa di sana ternyata ada mutiara, di sana ada kabar gembira, di sana ada kebahagiaan, di sana ada kemuliaan, di sana ada tangga-tangga menuju kesuksesan. Bahkan di sana ada hikmah yang begitu banyak dan begitu besar. Maka dengan cara pandang
kita akan berhusnudzon terhadap takdir, kejadian, peristiwa yang diberikan Allah kepada kita. Yang semula pahit akan menjadi manis. Yang semula sebuah derita akan menjadi bahagia. Yang semula sedih akan menjadi gembira. Maka orang-orang beriman, dia ridho terhadap takdir Allah setelah dia berikhtiar, berdoa, diserahkan kepada Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan mudah bagi Allah untuk meninggikan derajat kita, memuliakan kita, dan mudah juga baginya untuk menghinakan kita. Hidup itu butuh masalah supaya kita punya kekuatan. Hidup itu butuh pengorbanan supaya kita menghargai kerja keras. Dan hidup itu butuh air mata supaya kita memiliki kerendahan hati. Maka teruslah mendekat kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah dan ridho kepadanya. Tugas kita adalah dekat dan terus semakin takwa kepada Allah. Dan percayalah, orang yang dekat dan menggantungkan harapannya hanya bersandar kepada Allah, Allah akan melindunginya. Allah akan mengambil alih seluruh persoalan dan seluruh masalahnya. Allah akan mengambil alih seluruh persoalan dan menyelesaikan seluruh masalahnya. Perhatikan, bukankah dalam kisah para kekasih-kekasih Allah, para nabi dan rasul, pisau tidak membunuh Ismail alaihissalam, api tidak membakar Ibrahim alaihissalam, ikan paus tidak memakan Yunus alaihissalam, laut tidak menenggelamkan Musa alaihissalam. Semua mereka mendapat keajaiban-keajaiban karena mereka yakin Tuhan tidak meninggalkan mereka. Mereka yakin Allah akan melindungi mereka. Maka cara Allah menyayangimu bukan dengan meringankan masalahmu, tapi dengan menguatkan jiwamu, sehingga sehebat apapun masalahmu, kau tetap bertahan dan tak menyerah. Cara Allah menyayangimu bukan dengan mengurangi beban yang kau pikul, tapi dengan mengokohkan pundakmu, sehingga kau memikul amanah yang diberikan kepadamu. Cara Allah menyayangimu mungkin tidak dengan memudahkan jalanmu menuju sukses, tetapi dengan kesulitan yang kelak kau sadari bahwa kesulitan itu yang akan membuatmu semakin berkesan dan istimewa. Hidup itu butuh masalah supaya kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh senyum supaya kita tahu punya cinta dan kasih sayang. Butuh orang lain supaya tahu kita tidak sendiri. Beberapa luka tidak diciptakan Allah untuk sembuh, tidak pula untuk menetap. Jika dia ikhlas menjalani semua yang ditakdirkan Allah dengan ikhtiar dan doa yang sungguh-sungguh, maka itu akan menjadi cahaya dan hadiah terindah dari Allah. Baik Tuan Guru Batak, terima kasih pencerahannya, sangat luar biasa sekali. Semoga reframing ataupun sudut pandang ini senantiasa membuat kita selalu berhusnuzon sehingga kita menjadi pribadi dan bangsa yang damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.